Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakannya. Lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan ajaran-ajaran beliau. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu selama ini, sebab di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba selama 1 bulan ke depan ini untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah, sehingga kita sampai pada level orang-orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa merupakan satu di antara bermacam ibadah yang Allah tetapkan di dalam agama ini. Allah menetapkan bermacam-macam ibadah dalam rangka untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita tetap taat atau ikut kepada perintah Allah, ataukah kita cenderung mengikuti nafsu kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah perintah tersebut. Kalau kita perhatikan ya, dari sekian ibadah yang telah Allah tetapkan itu, maka kita bisa golongkan bahwasannya ada ibadah yang di dalam bentuknya ya, seseorang diharuskan untuk mengorbankan apa yang ia cintai, seperti dalam hal zakat ya. Ketika seseorang sampai pada kewajiban zakat ya, baik dari segi masanya sudah memenuhi, kemudian juga jumlah harta yang dia miliki sudah sampai kepada kewajiban zakat, maka seseorang mau tidak mau, suka atau terpaksa, dia harus taat memenuhi kewajiban tersebut untuk menyisihkan sebagian daripada harta yang ia cintai. Begitu pula dengan sedekah, meskipun ia tidak wajib. Begitu pula dengan infak yang sama-sama tidak wajib, tetapi dalam hal infak ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah Subhanahu wa taala anjurkan agar kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasannya kita belum dikatakan berbuat baik sebelum kita bisa menginfakkan apa yang kita miliki. Dan itu tentu adalah ujian yang berat bagi orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan hartanya, mati-matian mencari harta, ya, orientasinya kepada dunia. Ini merupakan ujian yang berat. Ya. Sudah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan, dia harus mengeluarkan. Nah, maka kalau tidak dibarengi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, maka tentu dia tidak akan bisa ya, menjalankan ibadah-ibadah ini. Kemudian diantaranya juga ada ibadah-ibadah yang dalam pelaksanaannya kita diharuskan untuk bisa menahan diri kita dari apa yang kita cintai. Ya. Maka di dalamnya adalah puasa. Sebab ketika seseorang berpuasa, maka dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, seseorang yang berpuasa harus meninggalkan apa yang ia cintai. Ya. Dalam hal ini adalah makan, minum, serta kebutuhan hubungan biologis bagi pasangan suami istri. Makan dan minum ini adalah kebutuhan. Ya. Bahkan sebagian orang bukan hanya menjadi kebutuhan, bahkan itu menjadi gaya hidup, menjadi mata pencaharian. Bisa kita perhatikan di media sosial kita, ya, belakangan semakin banyak orang yang menjadikan kuliner itu sebagai, ketika seseorang merekomendasikan kuliner kepada orang lain, ini menjadi mata pencaharian dia, sebab memang itulah pekerjaan dia. Artinya makanan tidak hanya berhenti pada kebutuhan, tetapi menjadi gaya hidup. Ya. Jadi terus menerus seseorang ya mencari ya, atau bahkan berlomba di dalam
menemukan mana makanan-makanan yang barangkali bisa diinformasikan, ya, direkomendasikan kepada orang lain, sehingga orang pun sama berlomba-lomba untuk mendatangi atau mencicipi daripada makanan-makanan ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di dalam kelompok ini, ya, kelompok ibadah ini, ya, maka seseorang harus berani tadi, ya, menahan diri dari apa yang dia cintai. Makan, minum, ini adalah kebutuhan kita. Begitu juga dengan kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri. Ya, maka kalau tidak dibarengi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, keyakinan bahwasanya pahala-pahala Allah, apa yang dijanjikan Allah itu adalah benar adanya, tentu seseorang akan merasa berat di dalam melakukan itu. Apalagi puasa ini, ya, kalau kita tidak bisa jujur, ya, kalau tidak dibarengi dengan ihsan, artinya menghadirkan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, maka seorang bisa saja tidak jujur, ya, bisa tidak jujur, ya, ketika tidak ada yang melihat dia bisa makan dan minum dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, puasa adalah ibadah yang unik, ya. Nabi SAW sendiri yang menegaskan di dalam hadisnya, alaikum bis-shaum, ya, hendaklah kalian menjaga baik-baik puasa kalian, ya. Kenapa? Fa'innahu la mithla lahu, karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang serupa dengan puasa, karena tidak ada ibadah yang bisa menyamai puasa, ya. Di dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis qudsi, ya, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya setiap amalan manusia, Bani Adam, maka amalan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah, ya. Kebaikan, satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Nabi menyebutkan di sana firman Allah, illa shaum, kecuali puasa, ya. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, karena sesungguhnya puasa ini berbeda dengan amalan yang lain yang dia dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, ya. Kata Allah, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, ya. Bukan untuk kita, bukan untuk manusianya, tetapi untuk Allah, ya. Puasa itu untukku, kata Allah. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas itu. Seolah-olah Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya pahala itu tidak sebanding dengan amalan-amalan yang lain yang bisa kita kita kira-kira, sebagaimana yang Nabi jelaskan tadi, ya. Dari satu kebaikan menjadi 10, dari 10 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan seterusnya. Tetapi puasa tidak terhingga, karena tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya seberapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Tentunya itu harus dibarengi dengan pelaksanaan puasa yang sungguh-sungguh sesuai dengan aturan mainnya, ya. Kemudian, ya, Allah menjelaskan di situ alasan kenapa pahala puasa ini, ya, hanya Allah yang mengetahui, Allah lah yang akan membalas itu, dan tidak disebutkan berapa jumlahnya, ya. Di situ Allah meneruskan, ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena sesungguhnya orang yang berpuasa dia menahan dirinya dari syahwatnya. Jadi tidak hanya berhenti pada makan dan minum, tapi dia juga bisa menahan diri dari syahwatnya hanya demi Allah, hanya karena Allah, ya. Karena dia yakin pada Allah, dia mencari ridha Allah, dia rela, ya, sekalipun tidak ada orang yang tahu, tapi dia tetap menahan dirinya, tidak hanya dari makan dan minum, tapi juga dari syahwatnya, ya. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Maka ini sebuah ibadah yang spesial. Kemudian kalau ada yang bertanya, apa hikmah daripada puasa ini, ya, maka yang pertama hikmah daripada puasa adalah dengan puasa kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian ditanya lagi, ya, apa gunanya kita bertakwa? Tentu banyak sekali manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam banyak ayat, ya, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang bertakwa. Orang kalau sudah cinta, jangankan Allah, manusia kalau sudah cinta, dia pasti akan memenuhi apapun keinginan daripada orang yang dia cintai, apalagi Allah, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang dia miliki,
Bukankah ini kebutuhan kita sehari-hari? Kita pasti memiliki masalah dalam hidup. Ibu yang ada di rumah, anak yang ada di sekolah, bapak di dunia kerjanya. Masing-masing kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Dan kita selalu membutuhkan solusi atas setiap masalah kita. Dan Allah sudah tawarkan itu. Dengan kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka Allah akan keluarkan kita dari segala macam kesulitan atau segala macam masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, dan Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Allahu Akbar. Ya. Artinya ini merupakan keutamaan bagi orang yang bertakwa, yang salah satunya bisa diupayakan dengan berpuasa Ramadan, dengan mengikuti aturan main yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Kemudian di antara hikmah daripada puasa yang lain adalah dengan puasa melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri kita dari dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu kita. Ya. Sesungguhnya hal sebab terbesar kebinasaan kita, seseorang terjerumus ke dalam dosa, ada dua hal. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syubhat bisa dihilangkan dengan ilmu pengetahuan. Syubhat adalah ya, ketika ya, situasi di mana kita tidak mengetahui tentang hukum sesuatu, halal haramnya, boleh tidaknya, kita nggak tahu. Nah, kebanyakan daripada kita memilih untuk tetap mengambil sesuatu yang syubhat, padahal Nabi tegaskan siapa yang berada pada syubhat, mengambil yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia telah mengambil yang haram. Ya. Kemudian ya, dilanjutkan lagi ya, tidak berhenti pada yang menahan diri daripada syubhat, tetapi juga menjadikan kita bertanggung jawab serta kuat ya, menahan diri ya, sabar pada setiap masalah yang kita hadapi ya, tidak hanya lapar dan minum ya, tetapi juga kita dituntut untuk bisa menjaga lisan kita ya, perilaku kita selama berpuasa, tidak boleh gaduh yang mengganggu orang lain dan sebagainya. Nah, tentu ini merupakan latihan ya, untuk menjadikan pribadi yang baik dengan puasa ini. Kemudian selain itu pula, dengan berpuasa seseorang ya, akan terdorong untuk berempati kepada orang lain, karena dia merasa ketika berpuasa dia merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang lemah, orang-orang yang duafa, fakir miskin yang kesulitan untuk makan ya. Maka dengan puasa ini melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih dermawan, sebagaimana yang Nabi ajarkan ya, di dalam hadis diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi ketika puasa ya, bahkan di luar puasa Nabi adalah orang yang dermawan. Ketika puasa, kata Ibnu Abbas, Nabi adalah orang yang lebih dermawan lagi ya, khususnya ketika bertemu dengan Jibril ya, ketika setiap malam beliau menderas Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan Jibril. Dan Ibnu Abbas menceritakan kedermawanan tersebut ya, begitu ringannya Nabi di dalam kedermawanannya itu, bahkan lebih ringan daripada angin yang berhembus. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, dengan berpuasa maka menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, karena dengan berpuasa kita tadi bisa menahan lisan kita, kemudian menjadi pribadi yang jujur tentunya ya. Ini adalah sikap ihsan ya, ketika kita sadar bahwasanya tidak ada orang lain melihat, tetapi kita tetap saja berusaha menahan diri dari hal-hal yang dilarang tersebut. Maka tentunya ketika kita telah selesai selama 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan ini, akan terbentuk kepribadian yang jauh lebih baik. Dan ini merupakan di antara hikmah-hikmah ya, daripada puasa yang telah Allah tetapkan di dalam agama kita. Di antaranya adalah puasa wajib di dalam bulan Ramadan ya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ya, motivasi untuk kita semua agar bersungguh-sungguh meningkatkan ya, kualitas ibadah kita, baik puasa maupun ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan, sehingga kita sampai kepada apa yang Allah janjikan. Dengan berpuasa maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nasrullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.